Mulai. Dua selesai. Oke. Mungkin untuk hari ini ada teman-teman kalian yang hari ini nggak bisa masuk, mungkin titip surat izin seperti itu. Ada. Kenapa? Kenapa katanya nggak masuk? Romat katanya syuting di podcast dulu. Oh, tugas sekolah berarti ya? Iya. Oke, Rahmat. Oke, sebelum ada yang lain? Rizka sakit juga Saya S. sakit. Oke, kalau gitu saya akan aja. Ini 12 TKR 1. Rahmat syuting. Rahmat ada tugas sekolah ya. Kemudian siapa tadi yang sakit? Rizka. Rizka dukung suara ya. Iya. Oke, kalau saya absen Aan ada? Ada. Aditya ada? Agit Wijayanto? Aji? Alwi? Andrean? Andri? Masuk. Alfa? Angga Prasetyo? Apa juga? Argita? Arin? Oke. Ares Randy? Aryuji Setiawan? Bagus Doni? Kayaknya nggak kelihatan hari ini ya. Bagus Doni, Bagus Prasetyo. Bintang Pamungkas. Davin Putra. Fadur Rahman. Fajar Wahyu Jati. Alfa. Galung Setiawan. Giri Prasetyo. Hafid. Hanung Aditya. Meisa. Ilham. Rizal Pamungkas. Alfa. Rafa Rahmat. Rashid Fajar. Randy Wijayanto. Oh ya, sakit aja. Setiawan Bagus. Sarul Ramadan. Wahid Nur Rahman. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang hari ini tidak bisa bergabung bersama kita untuk belajar hari ini. Kita doakan karena mereka nggak masuk tanpa keterangan, dan kalian juga mungkin nggak tahu kan mereka kemana. Kita doakan saja yang terbaik buat mereka. Semoga saja tidak masuknya itu bukan karena sesuatu yang sakit atau apa. Semoga saja mereka hari ini sehat, cuma mungkin berhalangan hadir karena suatu hal yang mungkin memang tidak bisa mereka tinggalkan. Oke? Kemudian saya ingatkan bagi kalian, dan sering sekali saya sampaikan, penting bagi kalian untuk menjaga kedisiplinan masuk ke sekolah. Ya, ketika tidak masuk, ya jangan sampai seperti teman-teman kalian yang hari ini tidak masuk tanpa keterangan. Ya, paling murah harus ada keterangan. Entah itu keterangannya muncul surat izin tertulis atau surat elektronik, gitu kan, entah melalui WA, wali kelas atau guru mapel yang mengajar, itu
penting. Ya, sehingga kondisi kalian pada saat kalian tidak masuk itu diketahui oleh pihak sekolah, oleh bapak ibu guru di sekolah, atau juga oleh teman-teman kalian di sekolah. Oke, seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem penerangan, ya. Ini enggak terlalu ini ya. Terlihat nggak? Dari belakang kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Nah, kalau ini yang ditutup nanti gelap. Lampunya terang. Oke. Belakang galung kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Kita hari ini akan belajar lampu kepala. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar, masih ingat pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa? Sistem sistem pengapian. Kita kemarin sudah belajar yang namanya sistem starter. Oke. Kemudian setelah sistem starter digunakan untuk menghidupkan kendaraan, memutar awal sebuah mesin sehingga kendaraan itu bisa menyala. Setelah kendaraan itu menyala, kemarin kita belajar juga apa yang namanya sistem pengisian sehingga kendaraan itu kebutuhan kelistrikannya terpenuhi, sehingga kendaraan bisa berjalan terus, gitu kan? Tidak mengalami kehabisan tegangan atau tekor baterainya. Oke. Setelah itu kemarin kita belajar juga yang namanya sistem pengapian. Di mana sistem pengapian kemarin berfungsi untuk menyalakan busi, gitu ya, atau sebagai apa? Sebagai bunga api di ruang bakar. Ya, sebagai bunga api di ruang bakar yang berfungsi untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di akhir langkah kompresi. Sehingga ketika di starter piston bergerak naik turun, terjadilah langkah hisap, kompresi, usaha dan buang. Begitu terus menerus sehingga mesin itu bisa running, dia bisa berputar. Nah, kendaraan yang tadi sudah menyala, oke ya, kendaraan sing mau di starter wis urip, wis enek pengisiannya sehingga akhirnya keluar tekor, ya, wis enek pengapian yang urip terus. Itu tidak hanya diperuntukkan di siang hari, ya. Jadi kendaraan ini mau digawe sama pabrik, dibuat dari pabrik itu tidak hanya untuk digunakan di siang hari, ya. Tentunya kalian punya sepeda motor, betul? Ya mungkin kan kita pakai motor berneawan kok. Pasti kita ada suatu saat, ada suatu waktu kita membutuhkan kendaraan itu untuk berjalan di malam hari. Nah, kalau di malam hari, kira-kira beda nggak kita mengendarai kendaraan di siang hari dan malam hari? Beda. Ya. Kalau di siang hari ada sinar matahari, Oke. Ada sinar matahari, dia menerangi lingkungan sekitar kita, gitu kan? Sehingga kita bisa melihat dengan jelas mana jalan, mana pagar, gitu kan, mana jurang, gitu kan? Kemarin baru aja hari Minggu ya, hari Minggu ada langka, ada sebuah bus masuk jurang. Seperti itu. Nah, kalau di malam hari tentunya berbeda. Kita butuh bantuan penerangan, karena di malam hari kita tidak dapat bantuan sinar matahari. Oke. 12 TKR 1. Saya punya pertanyaan, satu pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke materi. Kira-kira kenapa kita bisa melihat sebuah benda? Karena ada penerangan. Oke. Ini apa ini? Handphone. Ya. Kira-kira Valen, kenapa kamu bisa melihat ini HP? Ya kelihatan. Kenapa HP ini bisa kelihatan? Karena ada bentuknya. Karena
Karena terang. Karena berbentuk. Karena ada penerangan. Karena punya mata. Karena nggak sih kalian coba gitu browsing kenapa sebuah benda bisa terlihat? Belum. Belum pernah. Oke. Kenapa sih kita bisa melihat ini sebuah warna hitam gitu? Kenapa sih kita bisa membedakan ini warna putih atau apa namanya? Bisa lihat ini lebih terang, kemudian ini gelap. Kenapa kita bisa melihat ini? Oh, ada HP di atas meja. Kenapa? Karena sebuah benda memantulkan cahaya ke mata kita. Tepuk tangan. Oke. Jadi kita bisa melihat sebuah benda, oke, apapun itu bendanya, itu karena benda itu memantulkan cahaya ke mata kita. Oke. Nah, syarat sebuah benda memantulkan cahaya itu dia harus dapat dapat cahaya lagi, dia dapat cahaya kemudian memantulkan, kecuali dia sumber cahaya, misalnya kayak matahari gitu kan, dia sumber gitu, nggak perlu cahaya dari orang lain gitu. Di malam hari kita bisa melihat bulan, kenapa? Karena bulan memantulkan cahaya matahari ke mata kita, gitu kan? Sama, kita bisa melihat, oh ini LCD, ini meja gitu. Karena meja ini memantulkan cahaya. Oke, nah itu jadi syarat sebuah benda bisa kita lihat itu karena benda itu memantulkan cahaya. Kalau benda itu tidak bisa memantulkan cahaya, maka kita tidak bisa melihatnya. Itu kenapa kalau kita lihat benda yang warnanya hitam, ya warnanya gelap gitu. Karena dia sedikit sekali memantulkan cahaya ke mata kita. Berbeda dengan warna-warna lain. Oke? Nah, begitu juga dengan kita mengendarai kendaraan di malam hari. Biar kita bisa melihat, oh itu pembatas jalan, trotoar. Gitu kan? Trotoar atau mungkin orang nyebrang gitu kan? Di kegelapan. Nah, kita harus kasih cahaya di situ. Biar apa? Biar benda tadi memantulkan cahaya ke mata kita. Sehingga kita tahu, oh di depan nenek pembatas jalan, orang uang nyebrang. Nah, seperti itu. Oke, kalau benda yang biasanya memantulkan cahaya namanya apa? Kalau benda yang disorot memantulkan cahaya namanya apa? Cermin. Kaca. Cermin. Apa? Oh, kalau stiker yang disorot lampu. Hologram. Apa? Kempling. Kalau ada stiker mungkin banyak orang kayak ilmu gitu kan. Banyak orang ilmu, banyak sih sekolah yang disorot lampu ini. Pernah dengar? Pun. Pelangi. Stiker pelangi. Boleh kita kompling. Apa kira-kira? Stiker pelangi. Oke. Oke lah ya. Silakan belajar apa itu sistem penerangan. Gitu ya, sistem penerangan pada kendaraan. Nah, di mana sistem penerangan ini yang membantu kita untuk bisa mengendarai atau menggunakan kendaraan di malam hari. Oke. Selain itu, sistem penerangan ini nggak hanya menerangi jalan aja ketika gelap ya. Contoh misalkan kita kan numpak motor kan nggak lurus aja ya kan. Kadang gitu belok gitu kan. Nah, di sistem kelistrikan penerangan itu ada juga namanya lampu Tanda belok. ya, lampu sen. Kalian kenal dengan lampu sen atau lampu tanda Belok. untuk memberi isyarat bahwa kita akan berbelok arah, ganti arah, mau ke kiri, mau ke kanan, begitu kan. Ada juga yang lain. Oke, hari ini kita akan belajar fokusnya ke lampu penerangan, ya, lampu Penerangan. kepala. Oke, ada yang sudah ngerti lampu kepala? Sudah. Tahu ya? Tahu. Oke, tahu lampu kepala itu gimana, cara menggunakannya, cara menggunakannya bagaimana, sudah tahu. Oke, di kelas 2 pun kan kalian pernah belajar juga. Ya, cara kerja dari lampu apa sistem penerangan. Oke, tapi sebelum ke sana, saya pengen kalian coba amati kelihatan nggak ya? Kelihatan. Yang sekali nggak?
Oke, setelah coba nanti video. Wih. Praktek gitu. Oke. Bentar, coba kita ulangi. Sekali lagi, coba diperhatikan video. Oke, ini ada sebuah mobil gitu ya. Sebuah mobil berjalan mundur, kemudian dia parkir dengan mudahnya. Oke, coba diamati. Wah, kemudian dia lihat videonya. Dia coba. Abablas. Ini guys. Gak ada seimbang. Oke. Dari video ini apa kira-kira yang bisa kalian ambil? Apaan? Jangan meniru adegan. Jangan meniru adegan yang belum kita kuasai. Oke, tuh. Ada pendapat lain? Pentingnya lampu mundur. Balik itu. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Ada pendapat lain? Tadi ada sebuah mobil yang diparkir saat kita nonton video nih, ada mobil diparkir. Kemudian kita ikut-ikutan. Nah, ada mobil yang kita punya mobil, kemudian kita coba menyontoh video tadi. Setel dulu parkir. Tapi ternyata kejadiannya berbeda. Video yang kita lihat dia bisa parkir set gitu, langsung. Sedangkan ketika kita coba mundur, ternyata mobil kita malah guling. Apa yang membedakan antara yang di video dan yang kita lakukan? Skill. Oke, kemampuan, skill, keterampilan. Ya, padahal ketika tadi kita melihat videonya memarkirkan motor set kita gampang banget. Oke. Kita gampang banget. Tapi begitu kita coba sendiri, wah ternyata motornya malah guling. Harap digok sendiri malah motornya bagus guling. Nah, itu yang disebut dengan skill, keterampilan. Nah, kita mau belajar yang namanya keterampilan juga. Kita akan belajar yang namanya keterampilan juga. Hard skill. Oke. Keterampilan itu terlihat mudah ketika kita melihat orang lain yang melakukannya. Oke. Padahal orang yang tadi kelihatannya mudah melakukan itu, dia sudah melatih berulang-ulang kali, beratus-ratus kali, bahkan mungkin beribu-ribu kali untuk bisa melakukan hal tersebut dengan mudah. Ya. Nah, terus biar kita bisa mendapatkan skill seperti itu ya gimana? Ya kita sendiri yang harus berlatih. Oke. Gak ada yang namanya keterampilan itu terbentuk tanpa pembiasaan, itu omong kosong. Oke. Nah, makanya kalian harus mau susah payah masuk sekolah, ikuti praktek dengan baik, ya kayak gini manfaatnya. Oke. Tujuan pembelajaran kita ya di sistem penerangan ini yang pertama adalah kalian yang pertama setelah belajar ini nanti diharapkan kalian akan mampu mendiagnosis kerusakan sistem penerangan. Ya, harapannya seperti itu. Kalau di kelas 2 kalian diajari atau kalian belajar bagaimana cara merawat sistem penerangan. Nah, di kelas 3 ini kalian akan belajar bagaimana caranya mendiagnosis. Tahu mendiagnosis? Dokter mendiagnosa penyakitnya kayak gini. Berarti ngapain itu? Oke, mencari masalah, mendiagnosis, mencari masalah dan menentukan atau menetapkan masalah. Itu namanya mendiagnosis. Ya, jadi kalau ada masalah di sini di kerusakan sistem penerangan, kalian mampu menentukan cara mendiagnosis. Jadi menentukan cara mendiagnosis itu menentukan masalah.
Jadi nek lampu mati, lampu ini mau mati. Kalian mampu menentukan, oh ini pedot kuwi. Nah, gitu. Atau kuwi oh sikiringnya pedot kuwi. Oh ini kabelnya pedot kuwi. Nah, itu namanya mendiagnosis. Kemudian yang kedua, mendeteksi letak kerusakan sistem penerangan. Setelah mendiagnosis itu berarti dalam pikiran kita mendiagnosis, menduga gitu ya. Oh nek lampunya pedot lampunya mati siji kuwi lampunya pedot gitu. Kemudian setelah itu mendeteksi letak kerusakan. Oke. Lampunya dicek. Oh ternyata bulannya pedot tenan. Ganti. Setelah itu memperbaiki, mendiagnosis, kemudian mendeteksi, menentukan cara mendiagnosisnya dulu, kemudian mendeteksi letak kerusakannya. Setelah mendeteksi letak kerusakan, kalian bisa memperbaiki. Nek lah ngerti lampunya pedot, berarti itu juga pakai ganti. Berarti kowe kudu bisa carane ganti. Luculi, ganti sing anyar pasang meneh. Kemudian setelah mengontrol hasil perbaikan, salah tipunya ini, mengontrol hasil perbaikan sistem penerangan. Jadi nek mau mendiagnosis, kemudian menentukan gitu kan, mendeteksi letak kerusakannya, setelah itu memperbaiki, setelah itu mengontrol itu ngetes meneh. Bar tak dandani sing rusak mau guys, mati ora? Sembuh nggak masalahnya? Nah, harapannya kalian kita belajar seperti itu. Oke? Oke. Nah, hari ini saya sudah siapkan LKPP atau job sheet juga tentang troubleshooting sistem penerangan. Troubleshoot sistem penerangan. Oke, nah kita bagi kelompok, gitu ya, biar kita belajarnya enak, gitu ya, biar nanti kalian bisa saling bertukar pendapat. Nah, jadi nanti bisa masing-masing pikiran dari teman-teman bisa keluar semua, ide-idenya, kemudian pengalamannya bisa keluar. Ya, kita bagi kelompok, oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 22, 23. Oke, kita bagi jadi 4 kelompok aja ya. Bagi 4 kelompok. Oke, 1, 2, 5. Mungkin kamu boleh duduk di sini. Kamu boleh duduk di sini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Biar enak. Gabung lagi boleh. Kamu berdua yang belakang, paling belakang berdua gabung sama ini, gabung sama 4. Kelompoknya Hafid, Galung, Aji sama Aris. Kamu berdua. Oke? Kursinya aja diambil. Kursinya aja diarahkan ke sini. Satu kelompok. Nah, oke. Silakan. Jadi ada 6 orang di situ. Kemudian di sini ada 5 orang. Satu kelompok 5 orang. Silakan bisa diatur tempat duduknya bebas. Kursinya aja boleh diambil, ambil ke sini. Kamu bisa pindah ke sini, ambil satu kursi di sini biar jadi satu kelompok. Oke, kemudian di sini ada boleh berdua, itu ambil di sini. Gabung aja ke sini. Oke, gabung di sini. Satu kelompok lagi. Kemudian di sini kelompok itu ada 6 orang ya. Bisa diatur tempat duduknya, silakan biar enak. PKN. Oke, bentar, jelaskan dulu. Oke ya. Nah, kalian boleh memanfaatkan gadget kalian, HP, ya, HP kalian, gadget, HP kalian, bisa connect internet ya. Oke, bisa. Nah, kalian bisa mencari referensi dari manapun itu, entah kalian dari YouTube ataupun dari yang lain juga, gitu ya. Saya akan share modul juga. Kemudian di job sheet kalian juga sudah ada petunjuk
Sudah ada petunjuk bagaimana cara Bukan. memeriksa, bagaimana cara memeriksa dari bolam, ya, bolam lambung. Salah. Oke. Kemudian ini nanti, ya, ini nanti akan kalian gunakan ketika kalian nanti praktek di pertemuan minggu depan. Minggu depan kalian akan praktek di bengkel. Nah, hari ini kalian tugasnya adalah menganalisis dulu. Oke, menganalisis dulu prosedur-prosedur pemeriksaan dari komponen-komponen sistem penerangan. Salah. Oke. Terus. Jadi sing kita Oke? Gimana? Boleh, silakan. Status. Status itu. Nah, Dewa enek di sini saya akan bagikan Keren nih. apa namanya bolam lambung, gitu ya. Masyarakat bisa. Kemudian kalian lakukan analisis atau kalian dengan cara kalian membaca referensi baik itu mungkin dari YouTube, gitu ya, atau mungkin dari Google. Salah. Kemudian kalian analisis kira-kira benda yang ada di depan kalian itu seperti apa cara kerjanya dan bagaimana cara menentukan kerusakannya. Nek rusak piye, nek IJAP piye gitu. Lampu ini nek wis. Nah, kira-kira kemudian cara megangnya bagaimana? Ya, nggak boleh asal. Coba cari referensi nek nyekel lampu kuwi sing bener sing piye to gitu. Lampu H4 itu nggak boleh sembarangan dipegang. Nggak boleh di semua tempat, nggak boleh semua dipegang. Nah, coba nanti sambil silakan bisa dicari. Dicari. Cari referensi Hampat seperti ini. apa kira-kira Tiga. Dia bentuknya hampat. cara memeriksa lampu itu. Nah, kemudian pedot. Nah, terangkan. Makanya karena putus itu kira-kira bagaimana cara mengetahui sebuah lampu itu putus. Konsol, kan? Kosong. Oke, contoh misalkan ini sebuah bola lampu, gitu ya. Oke. Ini putus, gitu kan? Nah, tentunya kita tahu ini putus itu karena kita melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan apa namanya? Pertama, kita melakukan pemeriksaan secara visual. Nah, pemeriksaan visual ini hasilnya tidak selalu objektif, gitu ya. Karena visual itu bisa saja terpengaruh oleh kondisi masing-masing pemeriksa. Nah, biar hasilnya pasti gimana? Harus menggunakan alat. Jadi harus menggunakan alat. Alatnya apa? Nah, multitester. Kita pakai multitester dengan cara gimana? Cari. Silakan cari referensi. Kemudian tuliskan, coba silakan kalian nanti tuliskan hasil dari pengamatan kalian itu tentang cara pemeriksaan, cara penanganan dari bola ini. Boleh kasih bukan sembarangan. Oke. Nah, kemudian tuliskan di bawah ini evaluasi tugas, dibuatlah laporan. Nah, nanti diisi ketika di bengkel. Nah, ketika praktek ya. Jadi di sini kalian hanya dituliskan di bawah di buatlah laporan terkait benda yang sekarang ada di depan kalian. Oke? Oke. Bisa dipahami perintahnya? Bisa. Bisa. Bentar bisa. Oke, Wak. Silakan dicari ya di berbagai referensi cara penanganan Ini rating. bola ini dan bola itu. Oke. Kemudian tulis di bawah. Bisa ini namanya apa? Oke. Jadi dari namanya apa? Oke. Namanya apa? Speknya apa? Spek itu maksudnya tegangannya berapa, beratnya berapa, itu kan ada di situ. Oke, bisa. Di bolamnya pasti ada tulisan.
12 volt. Nah, itu merah. Di situ kan, nah, makanya diidentifikasi di analisis. Ada kan? Ada. Nah, ini kan mereknya Stanley Star 12 volt 21 CP. Nah, nek nggak paham apa itu CP. Nah, cari. Maksudnya 21 CP itu apa tuh? Nah, kemudian ini masuk dalam apa? Lampu apa? Lampu apa namanya? Nah, lampu depan, lampu belakang, apa lampu apa gitu namanya? Nah, dalam lampu apa gitu? Kan ada jenis yang lampu single filament, double filament. Terus? Oke, belakang paham? Nah, coba cari di internet. Ya. Cari. Kelompok sini paham perintahnya? Tulis di bagian paling bawah, dibuatlah laporan itu. Oke. Nah, nama komponen satu namanya apa? Speknya apa? Seperti itu. Oke? Komponen 4. Sampai pada cara menentukan kerusakannya. Jadi nek kowe nyawang bolang kuwi iso ngomong bolang kuwi rusak. Piye to gitu. Nah, kemudian nanti kita akan praktekkan di pertemuan minggu depan di bengkel. Berapa berarti? Oke ya, siap? Oke. Silahkan dimulai waktunya. Sekarang jam 8. 12 poin 100. Jam 9 kurang 5 menit. Nah, kita bisa sampai jam setengah 9. Oke, setengah 9. Kok setengah 9? Setengah 10 dulu. Nah, spek. Oke, silakan bisa dimulai. Dipelajari, dibaca referensinya. Spek merek buat cara memegang barang. Cara pegang. Coba nih. Nama, auto, merek, buat cara pegang. Iki Ya cara-cara mengidentifikasi tempat lampu. Ya tempatnya tempat. Lem. Dari mana, Mas? Tempat lem. SG. Senengnya apa ya namanya? Kalau ada masalah silakan bisa langsung dikonsultasikan ya. Speknya apa? Mereknya halogen apa? Stanley Star. Halogen apa Stanley Star? Halogennya apa? Lampu bola. Stainless. WP lam. Berarti Kusen SE. satuan ya. Satuan ini Sama. satuan ini berapa watt? Satuan berapa volt satuan apa Pertanyaan saya satu lagi itu. Menurut persen jawab 9 Google katanya ya, buat lagi volt ini.
Biogen jenis speknya apa? Speknya Spek bacanya. Dulu. terus si sini nambah kira apa gitu Lakukan apa? Stainless star itu ada 12 volt 21 CV JP. CV bulan ini bulan Ini ini lagu jari. jenisnya toh Iya bulan. jenis lampu ya sindur ya Ini mana? Kita apa? ini apa jenisnya ini apa lampu jari terus apa nih tegangan 14 volt Jadi berarti ini tegangan. satuan ini watt Wah. 11 volt. Cara mereka. Ini wis. Sorot itu iso mati lho. Ini mati apa kan? Enggak yang di sini putus sudah. Kayak gitu loh ya, Ram. Apa sih putus? Yang putus tuh.
Ini sampai kalau ya nanti di akhir sesi masing-masing kelompok akan menyampaikan hasil dari diskusinya. Siap ya? Dan saya yakin nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Nah, nanti akan saling melengkapi satu sama lain.
Sudah? Belum? Oke, sekarang dilanjutkan dulu. Oke, 5 menit lagi ya. Jadi 5 menit lagi ya. 5 menit lagi, kemudian nanti kalian presentasi masing-masing kelompok menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya. Dan nanti saya akan berbeda hasil dari masing-masing kelompok. Kemudian nanti akan ada apa namanya saling mengisi. Balung aman? Ya? Gimana?
Oke, sudah? Sudah ya? Belum? 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 Sudah? Bentar lagi Pak, kurang sedikit Pak. 2 menit ya? Oke, waktu habis. Oke. Mungkin tidak semua bisa presentasi ya, karena waktunya bukan batas. Oke. Saya cuma pengen lihat itu hasil dari diskusi kalian. Mungkin bisa 2 kelompok ya. Bisa 2 kelompok mempresentasikan hasilnya. Kemudian nanti kelompok lain yang 2 kelompok menyimak di belakang. Ya. Nah, ketika ada sesuatu yang mungkin berbeda dari hasil diskusi kalian, nanti silakan bisa bertukar pendapat ketika tanya jawab. Jadi silakan bertanya antara kelompok yang mempresentasikan di depan, ya, kemudian kelompok yang di belakang nanti silakan menyimak. Loh kok hasil pencarian saya kok hasilnya seperti ini? Gitu. Kok yang di depan menyampaikan beda? Silakan langsung disampaikan dengan cara bertanya. Sehingga nanti kita bisa ketemu, oh ternyata yang benar itu yang ini gitu. Atau memang dua-duanya benar ya, cuma kita referensi yang kita gunakan berbeda. Oke, sudah ya? Oke, mungkin silakan bisa duduknya kembali ke posisi semula terlebih dahulu. Duduknya kembali ke posisi semula terlebih dahulu. Oke, sudah. Kemudian saya minta tolong untuk kelompok salur mungkin bisa memulai presentasi yang pertama. Silakan bisa ke depan, tengah. Sama bedanya ditunjukkan. Di depan. Kemudian sampaikan dari hasil diskusi kelompok kalian seperti apa.
bulan yang dilengkapi dengan 3 kaki di sampingnya apa? Ini Bulan 3 kaki. Terus bulan bola lampu mundur dan lampu sen memiliki spesifikasi 12 volt, artinya tegangan dan 21 cp. Sudah Pak. Diskusi dari kelompok 4. Rekan teman-teman mungkin ada yang bertanya. Ada yang bisa ditanyakan? Cara pemasangan. cara pemasangan. Jika saya ada pertanyaan, teman-teman bisa menambahi juga. Mas Haji sudah bertanya Mas Haji. Cara pemasangan Lampu. halogen. Pertama-tama filamentnya tidak boleh dipegang, kemudian dimasukkan ke soketnya, itu saja Mas Haji. terima kasih ya Mas Haji. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Ada yang lain yang ditanyakan? Bulatnya 1 kok, dayanya ada 2. Itu Mas. Bulatnya 1 kok, dayanya ada 2. Yang Pertanyaannya dari siapa? Bintang. Mas Bintang. Lalu kan bulannya ada 1. Tapi kalau tadi disebutkan dayanya ada 2. Ada 2 tadi 55 sama 60. Itu pertanyaannya seperti itu. Setahu saya kemungkinan benar dengan salah. 60 watt gunakan jarak jauh, 55 jarak dekat. Oke, artinya berarti satu bola itu bolanya 1 tapi memiliki 2 filamen. Jadi bisa menyala dengan 2 lampu gitu ya, 2 daya. So padang, seredup. Oke, seperti itu mungkin menjawab pertanyaan Mas Bintang. Ya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya ke kelompok 4. Silakan. Silakan. Halo, itu pengen tanya apa? Halo. Keras. Ya, kedengeran. Spek. Yo. Spek itu. Oh, deh. Mas Galuh tadi Ya, kalau angkat tangan silakan bertanya. Terminal jauh terletak di mana? Oke, terminal untuk jarak dekat dan jarak jauh yang bagus. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Nah, kira-kira yang jarak jauh yang mana, yang jarak dekat yang mana itu? Ini mana yang lama sekali? Kami sedang mendiagnosis. Rasa jauh. Tapi jika ada yang ingin berpendapat, gimana kalau letaknya? Saya bertanya Mas. Saya juga. Saya udah tahu biar supaya tahu. Nggak kelihatan. Oke, mungkin bisa ditunjukkan. Itu kan ada 3, ada berapa kaki? 3. Sebutkan. 3 itu ada apa aja? Tiga itu apa aja? 1. Masa. Oke. Ada 3 terminal Mas Galuh. Yang 1 pertama masa, yang kedua masa. Kedua Dekat dan jauh. positif jarak jauh. Yang ketiga Positif jarak dekat. positif jarak dekat. Kira-kira
Tunjukkan ke yang bertanya ke Mas Gatot. Kalau kita Yang mana yang negatif, yang mana ditunjukkan? Tidak tahu Pak. Oh, tidak tahu. Oke, mungkin ada teman-teman yang di belakang yang mau membantu menjawab. Baik, itu ada Mas Haji yang bantu menjawab. Silakan Mas Haji. Boleh. Berdiri aja, yang lain bisa lihat kan? Silakan bisa dilihat Mas Haji yang membantu menjawab. Ada 3 terminal. Oke. Yang di kiri negatif, Nah, dan ini positif jarak dekat, dan ini positif jarak jauh. oke. Dari mana Mas Haji bisa tahu itu? Dari pelajari di Google, Pak. Oh, oke. Saya tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, jadi tadi ada yang terlewat dari kelompok 4 ya. Nah, ada yang belum dicari ternyata. Oke. Mungkin ada teman-teman yang lain di belakang masih ingin bertanya ke kelompok 4. Kenapa bagian bilangan tadi tidak boleh dipegang? Nah, kenapa? Ya, disampaikan nggak boleh dipegang. Karena ini akan berpengaruh karena bisa jadi ular. Nah, bisa jadi rawan bencana. Bisa. Ini saya serius jawabnya juga sudah Mas. Nah, jawabnya yang serius loh. Pertanyaannya serius. Karena terdapat lapisan filamen. Lah iya. Itu gimana Pak? Silakan. Gimana? Kenapa nggak boleh dipegang? Kacanya kenapa nggak boleh dipegang? Kalau bola nggak 4, kacanya tidak boleh dipegang secara langsung pakai tangan. Kenapa? Kenapa? Darah kuat. Udah rapuh. Apa tulang rusuk aja. Karena di sini ada Saat jari tangan menyentuh Karena kecap. jari akan meninggalkan lapisan tipis tak kasat mata. Lapisan minyak atau lemak membuat bulu kaca tersebut lebih dingin. Oke, terus akibatnya Akibatnya membuat bulu pada kaca yang tersebut lebih dingin. ya terus nek adem terus apa? Kumpul Pak. Berkerap. Masih muter Mas. Saya kok masih muter. Oke, jawabannya hampir sudah betul ya, sudah betul, hanya kurang lengkap. Atau mungkin ditawarkan ke teman-teman yang di belakang, mungkin ada yang ingin bisa melengkapi jawaban saya. Alis bisa melengkapi. Saya nggak tahu makanya saya tanya. Oke, atau teman-teman yang lain silakan bisa dibantu. Bisa dibantu teman-teman yang lain. Ya, Mas Malik, Coba yang mana dulu. udah ada. kenapa? Coba dibaca lagi tadi jawabannya gimana tadi? Bila saya lagi Mas, sudah Mas. Ya Mas. Ini di pikiran saya masih muter-muter Mas. Oke. Coba dijelaskan lebih terperinci lagi. Lebih detail gitu loh Mas. Karena kalau dipegang kenapa? Karena meninggalkan lapisan lemak. Bekas jari Pak, meninggalkan bekas jari lapisan. Nah, terus Saat suhu yang sangat tinggi akan menyatu dengan kaca lampu. Nah, terus Membuat apa? membuat apa? Terus apa? Buat. Kenapa? Terus kenapa? Pak putus Pak. Cepat putus. Cepat putus. Oke, ada teman-teman yang di belakang sudah
jawaban? Bisa bantu? Bisa bantu? Teman-teman yang di belakang silakan bisa bantu. Kenapa? Boleh, yang lain boleh, silakan. Ya, semuanya boleh. Silakan gampang putus. Nah, Mas Hansi. Oke? Oke, kalau sudah cukup, silakan mungkin bisa diakhiri nanti biar dijawab kelompok yang berikutnya. Ya, silakan mundur aja. Oke, satu presenter lagi. Ya. Oke, dari kelompoknya Galung. Oke. Nanti barangkali ada perbedaan hasil. Silakan diakhiri kelompok 4. Kemudian dari kelompok kami, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Silakan 5 menit ya. Pertanyaan disiapkan. Nggak usah terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari diskusi video kami. Perkenalkan nama saya Aris Bedi Pratama. Saya Galus Dewan. Berdirinya di sini dengan kelompok saya akan presentasi atas kerjasamanya. Nama 1 lampu, H4 halogen, spek 12 volt, 100 volt, 200 volt, 200 volt, 12 volt, 100 atau 90 watt, merek Philips 1239. Kondisi lampu jarak dekat putus. 2. Jenis lampu rem agroset, spek 12 volt, 21 kV. Merek Sunlister. Kondisi lampu masih bagus. Ada perlu ditanyakan dengan kelompok saya. Untuk menindaklanjuti pertanyaan tadi, alasan mengapa kacamata bulan masuk teknologi tidak bersih? Ya, lagi mana Mas? Mau sekali lagi Mas. Untuk menindaklanjuti pertanyaan tadi, mengapa kacamata bulan model seperti ini tidak boleh dibuka? Oke, silakan. Mungkin kelompok ini punya jawaban. Yo, aja krik-krik yuk. Ayo, yuk. Kayak sarung nih jadi. Kayak sarung ya. Gredek kan kamu. Nah. Kerana
Oke, mungkin ini dulu. Cara mengetahui bulan putus bagaimana caranya? Cara mengetahui bulan putus bagaimana caranya? Oke, pertanyaan dari Mas Andrea. Tadi kan disampaikan bahwa salah satu bulannya putus. Nah, itu cara kalian mengetahui. Ya, cara mengetahui putusnya gimana caranya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bisa dilihat visual bulan mungkin dari Elemen. filamen terdapat tidak menyambung dan ada sekian besar filamennya. Terjawab? Oke. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman, silakan. Lampu terdapat digunakan pada mobil apa saja? Oke, lampu lampat digunakan pada jenis mobil apa saja? Supra. Jenis mobil Avanza, Xenia, Dicek lupa. dan Innova. Terus Apa next? Masih ada air lagi. Ayla Dan lain-lain. DLL. Supra. Jupiter. Perda. Ya, apakah terjawab pertanyaan dari Mas Bandung? Terjawab. Oke. Mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan. Ya. Mungkin tadi ada perbedaan ya dari antara kelompok 4 tadi. Di kelompok 4 tadi kan gayanya 50 sama 60. Sedangkan di kelompok 2 tadi berapa? 100 dan 90. Oke. Nah, itu menurut kalian perbedaannya gimana? Jadi yang membedakan antara 60 dengan yang 100 itu ketika dipasang gitu bedanya apa ya? Tingkat kecerahannya ya. Jadi teman-teman kelompok lain silahkan diperhatikan. Tadi ada perbedaan antara yang disampaikan kelompok 4 dan 2. Kelompok 4 tadi menyampaikan gayanya 55-60. 60 watt itu adalah untuk lampu jarak jauh dan 55 adalah lampu jarak dekat. Semakin dayanya besar sebuah lampu itu, maka tingkat kecerahan dari lampu itu semakin tinggi. Ya, seperti itu. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan bisa diakhiri untuk nomor 2. sekian dari kalau kami bila ada berkata yang tidak enak malah yang sedikit berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan. Sepatunya bahasa apa? Sepatunya bahasa apa? Nah itu orang yang mungkin kenapa dulu? G, habis jatuh dari motor pak. Dari kelas 9. Oke. Itu tadi yang sudah mungkin perwakilan aja ya, 2 kelompok cukup ya. Oke. Karena materi yang kalian diskusikan sama, silakan bisa dikumpulkan untuk RKBD yang saya bagikan. Karena itu nanti juga kalian gunakan lagi untuk praktek di bengkel di pertemuan minggu depan. Oke, silakan bisa dikumpulkan ke depan termasuk alatnya.
pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita akan bersama-sama menyimpulkan, gitu ya, menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, terkait pertanyaan tadi, ya, terkait pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum bisa terjawab, yang pertama adalah kenapa permukaan kaca dari bola halogen itu tidak boleh kita pegang langsung dengan tangan, ya. Alasannya betul tadi yang disampaikan oleh Sarul, gitu ya, bahwa tangan kita, kulit kita itu mengandung asam, gitu ya. Kalian tahu keringat? Nah, makan keringat itu naik dijilat penuh rasanya asin. Ya, itu bukti bahwasannya kita, gitu ya, keringat kita itu mengandung asam, asam. Nah, asam itu ketika kita pegang bolanya secara langsung, maka akan ada yang tertinggal di permukaan kaca. Oke. Nah, itu yang akan menyebabkan filamen yang ada di dalam kaca itu akan mudah putus. Atau lampunya itu akan cepat rusak. Apalagi kalau tangan kita sebelum pegang tadi, tangan kita ada olinya, kemudian apa ya? Atau mungkin ya apalah, kayak oli, kayak bensin, kayak cairan-cairan ataupun zat-zat yang dia nempel kayak lem lah misalkan, atau cat gitu. Kemudian kita pegang di sini. Mungkin seketika kita pegang nggak ada masalah, tapi ketika nanti lampunya itu kita hidupkan, permukaan kaca ini suhunya akan sangat tinggi, sangat panas. Kira-kira bisa bayangin apa yang terjadi? Oke, ketika ada oli yang nempel di sini, maka oli itu akan terbakar. Ya kan, akan terbakar karena panas. Atau kita tadi atau kita cobalah kita pegang cat gitu, atau kita olesi cat CD lah buat lampu ini. Kemudian lampu itu kita nyalakan, maka cat itu akan terbakar. Itu yang akan menyebabkan kerusakan pada lampu. Termasuk tadi, walaupun tangan kita kelihatannya bersih, nah, secara tidak langsung tangan kita, kulit kita itu pasti mengandung asam karena kita mengeluarkan keringat. Oke? Seperti itu. Jadi kalau pegang bola halogen itu pastikan pegangnya ada di terminalnya, jangan di kaca. Seperti ini. Ketika masak pun juga sama, jadi tidak boleh dipegang kacanya. Oke? Nah, kemudian jenis bola halogen ini adalah jenis lampu H4. H4 itu adalah terminalnya. Jenis terminal seperti ini itu adalah H4. Nah, nanti macam-macam lampu itu ada H3, H4, H7, 11, 14, 20, macam-macam. H10. Seperti itu. Macamnya banyak sekali. Nah, H4 ini adalah kebanyakan lampu yang digunakan untuk lampu kepala pada kendaraan. Tadi ada pertanyaan, contoh kendaraan yang menggunakan apa? Banyak sekali. Ya, hampir semua mobil komersil, mulai dari MPV ya sampai mobil niaga itu rata-rata menggunakan lampu kepala H4. Ya, kecuali dewasa ini mobil-mobil yang keluar akhir-akhir ini memang banyak yang menggunakan lampu LED. Nah, yang menggunakan LED maka ini tidak dipakai lagi karena dia jenis lampu halogen. Ya, dia membutuhkan daya yang besar. Kalau lampu LED paling 30 watt terus padam. Kalau dia sampai 100 watt. Kalau dayanya besar, otomatis membutuhkan penghantar listrik yang besar. Kabelnya butuh gede-gede. Nek kabel cilik ra kuat. Kenapa? Karena panas. Karena daya yang besar itu membutuhkan arus listrik yang besar. Maka penghantarnya juga harus besar. Oke, seperti itu. Kemudian jenis bola lampu satunya adalah bola lampu. Ini adalah jenis single filament. Ya, jadi di belakang hanya ada satu. Digunakan untuk apa? Untuk belek lampu mundur, lampu tanda belok, lampu kota, gitu ya. Nah, kemudian ada juga jenis lampu bola seperti ini yang double filament. Biasanya digunakan untuk lampu belakang dan lampu rem.
Jadi bolamnya hanya satu, tapi bisa menyala dua fungsi, ya, bisa menyala dua lampu, dua lampu. Ya, biasanya digunakan untuk lampu belakang dan lampu lem. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Apakah pelajaran kita hari ini bisa dipahami? Bisa diterima? Oke. Seperti itu mungkin pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan pertemuan kita minggu depan. Ya. Kemudian saya share soal evaluasi. Ya, saya share soal evaluasi di grup kelas kalian. Nanti silakan bisa dikerjakan. Kemudian nanti akan saya koreksi dan hasilnya akan saya sampaikan di bengkel, di pertemuan kita di bengkel. Oke? Oke. Seperti itu. Kemudian untuk pertemuan minggu depan di bengkel kita akan belajar. Kalau tadi kita belajar teorinya, juga besok akan kita praktekkan langsung di kendaraan. Oh, lampunya mati, kita cek. Oh, berarti masih. Oke? Oke. Seperti itu, kalau tidak ada pertanyaan, ya semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa. Masuk sabda. Amin. Oke, terima kasih atas atensinya hari ini. Ya, hati-hati di jalan pulang. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, turun. Saya minta tolong dibawakan LCD-nya turun ya. Oke, silakan bisa meninggalkan kelas. Mulai. Ya. Saya dibantu dari sini ya. Siapa? Kamari ya sudah ya. Terima. Siap.